Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk saudaraku semuanya. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Merdeka! Terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pun atas palila alam semesta, pun atas kepedulian rasa jiwa saudara, sehingga siang hari ini kita semua diberikan waktu, tempat, kesehatan, sehingga bisa menyatu, mengenal, menyambung tali saudara sebangsa dan setanah air. Dan tak lupa kami hormati kepada segenap Bapak Ibu para tamu undangan, khususnya yang sudah hadir. Maaf Bapak nggak hafal, jadi Bapak nyontek ya. Yang kami hormati perwakilan dari Gubernur Jatim, dari Pangdam 5 Brawijaya, dari Kapolda Jatim, dari Wakil Kota Blitar, Bapak Kodim 0808, Kapolres Kabupaten, dan Yon 511 Blitar, Camat Kepanjen, dan Ramil 01 Kota, Ketua DPRD Blitar. Pun tak lupa kepada segenap elemen saudara-saudara kami yang ikut berpartisipasi, khususnya Mbak Saino yang selaku bini sepuh spiritual Jawa Dwipa, jauh-jauh dari Banyuwangi, begitu mendengar ada kegiatan kebangsaan, beliaunya menyempatkan diri hadir. Pun Romo Sugeng, pun beserta lembaga paguyuban dari Blitar, saudara satu persatu kami tidak bisa menyebut karena mungkin belum mengenal, tapi nantinya jangan lupa kalau ketemu Bapak jangan sapa, tengere gak tahu coba lagi itu kalau di panggung, tapi biasanya yang ngarit. Dan tak lupa pada siang hari ini saya berterima kasih sekali kepada Bapak Budi selaku Ketua UPT Makam Blitar yang memberikan kesempatan waktu di mana kami diberi ruang Rumah Rakyat Indonesia Tunas Bangsa untuk mengadakan kegiatan yang notabene adalah hari sakral untuk anak negeri. Tapi nggak tahu sekarang disakralkan tidak. Dan ini hari sakral untuk anak negeri. Dan di mana pada siang hari ini kami juga berterima kasih kepada anak-anak kami yang selama ini kami bina, bahwa engkau hidup sebagai wadah mulia, engkau hidup sebagai makhluk sosial, dan engkau hidup tidak liar, engkau tinggal di suatu tempat namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpijak pada ibu pertiwi, tumpah darah tanah air Nusantara. Dan di mana engkau hidup, jangan pernah malu bila kamu ditanya, akulah bangsa Nusantara. Merdeka itu milik Nusantara, karena biarpun Nusantara kami terjajah, tidak ada elemen dari satuan anak negeri atau elemen daripada negara, elemen daripada Nusantara yang mau menjajah bumi orang lain, merampas hak bangsa lain. Itulah yang terjadi. Dan di momen Sumpah Pemuda, kenapa itu sampai terjadi? Tidak beda seperti siang ini. Dengan rasa derita, mata
memandang, telinga mendengar, otak merasakan, hati merasakan, di mana kami tidak rela bila bumi pertiwi kami, tumpah darah kami, tanah air kami dikuasai oleh penjajah. Dan kami yang betul-betul putra putri bumi pertiwi mengajak segala elemen saudara kami dari Sabang sampai Merauke, hai saudaraku, bangkitkan, jangan ingat deritamu, jangan pandang kematianmu, bangkit. Ayo kita berikrar di dalam sumpahnya pemuda dan pemudi Nusantara pada saat itu, keping mengambil haknya, yang mana bumi pertiwi Nusantaranya dimiliki, dikuasai bangsa lain. Dan di mana dia melihat penderitaannya, yang mana saudara bangsanya kesulitan di dalam mendapatkan hak hidup sebagai manusia yang layak. Makanya duduk sebagai putra bangsa Nusantara yang berjiwa hamba wajib memperjuangkan hak asasi hidup sesamanya. Jadi bapak ya seperti ini, padahal ini makelar motor, nggak dapat gaji, nggak dapat upeti, tapi saya bangga karena kami terlahir di bumi pertiwi, dan saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Pun saya bangga punya para pahlawan, orang tua, pejuang, leluhur yang betul-betul punya jiwa patriot dengan tulus hati mulia. Untuk itu sejarah yang kelam, sejarah kelam jangan diingat, tapi sejarah apa yang dikerjakan manusianya yang notabene jiwa perjuangannya kita hidupkan sekarang. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sejarah itu ada 3. Bila mana kamu jadi manusia, lupa asal usulmu, lupa leluhurmu, niscaya kamu tidak berguna jadi manusia. Betul. Sejarah 2, bila kamu tidak mengenal sejarah perjuangan cikal bakal bangsamu, kamu akan menjadi generasi yang tidak bermanfaat. Dan ketiga, kita semua bisa hidup, tinggal di mana. Jangan pernah kalau kamu lupakan untuk mensyukuri, merawat bumi pertiwi, tanah air tercinta ini yang memberi kemurahan, penghidupan. Kamu tinggal hidup sampai kamu menitipkan keluarga, bahkan terlahir, tertumpah darahmu, kembali diterima ragamu. Jadi jas merah itu 3, itu gak ada orang tahu. Lah 3 itu pada siang hari ini Bapak hidupkan. Apa artinya kita mengaku punya Tuhan kalau sifat-sifat Tuhan tidak kita bawa? Memanusiakan sesama kita tidak bisa, menyayangi sesama manusia kita tidak bisa. Makanya bila kita punya dasar negara, sila pertama, pegang erat di dalam relung kalbu hatimu yang paling dalam. Itu Bapak seperti itu. Dan pada
siang hari ini Bapak hanya bisa memberi moto satu: jangan pernah melupakan jati diri bangsamu, ya jati diri manusiamu. Dan kamu jangan sampai melupakan adat budaya ketimuran yang kamu miliki. Dan kamu harus memahami apa itu yang namanya adab budi pakerti. Dan kamu juga harus bisa mendudukkan kesejatian yang adiluhung dan keluhuran. Itu perlu dicatat. Untuk itu bisa Bapak di momen nasional Bapak keliling, kebangkitan nasional Bapak adakan di Bali kemarin di Buleleng, hari kemerdekaan Bapak di Lamongan, hari pahlawan Bapak di TVRI. Pak, dananya dari mana? Otakmu hilangkan. Jangankan harta, bila jiwa-jiwa perjuangan itu hadir, sakit tidak kurasakan, cacian hinaan itu sebagai semangat, nyawa pun aku lepaskan. Dan siang hari saya mencari yang seelemen, yang bisa menjiwai makna arti Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahagia bangsa satu. Bangsa Indonesia jangan mau dipisah-pisah, jangan mau diadu domba, gotong royong, rukun, saya ikut royong, mamayu, hayuning power. Dan tiga, bahasa rasa ibumu memandu engkau untuk saling mengenal kepada saudaramu. Ya, kami junjung bahasa nasional kita, bahasa Indonesia. Jangan mau dinomorduakan di rumah sendiri. Ya, merdeka, betul. Jangan mau. Nanti kamu lupa saudara. Bapak diajak bicara bahasa Inggris, Bapak belum bisa. Tapi kalau bahasa jiwa, Bapak bisa. Jadi ayo saudaraku semuanya. Makanya saya selaku pembina Rumah Rakyat Indonesia sering mengajarkan anak-anak di dalam misi Rumah Rakyat Indonesia. Rumah Rakyat Indonesia adalah di mana kamu bertempat sekarang. Disitulah ada negara, disitulah ada tanah air, dan disitulah ada Nusantara. Itulah Rumah Rakyat Indonesia. Dan tunas bangsa, kamu terlahir menjadi regenerasi. Bila kamu mau menggali, sesungguhnya tunas bangsa adalah kalian semua. Saat kalian sudah paham, bisa melahirkan tunas jiwa bangsa, kesejatian jati diri bangsa, niscaya kalian tidak hanya mencintai, menyayangi, tapi kalian akan membumi di dalam di mana kamu tinggal hidup. Dan kamu tidak akan
mau berpisah dengan suatu garis kodrat bumi Pancasila yang berisi kebinekaan, niscaya warna-warni keberagaman, itulah yang tidak dipunyai bangsa lain. Dan kamu nanti akan menyambung menjadi satu kesatuan, bersatu padu menjadi bangsa Nusantara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, Bumi Pertiwi Nusantara. Dan niscaya kalian akan cinta damai. Sayuk sayuk saeko proyo, rukun agawi sentoso, cerah agawi bubelah. Itu harapan Bapak pembina. Bapak moto hidup, Bapak tidak punya kepentingan, tapi Bapak menyampaikan sesuatu amanat penting. Karena Bapak punya hutang budi dengan kedua orang tua, punya hutang budi dengan kakek moyang, punya hutang budi dengan pejuang pahlawan leluhur. Dan Bapak betul-betul bersujud di bawah bumi suci Pertiwi Nusantara yang menjadi tempat berpijak Bapak hidup. Dan tujuan Bapak akan buat jalan. Bapak akan menanam sesuatu yang bermanfaat. Niscaya generasiku, anak cucuku, generasi bangsa Nusantaraku tidak akan mendapatkan karma bala dari apa yang kita kerjakan. Untuk itu saudaraku, hilangkan keegoan. Kalau Bung Karno pernah bicara berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, itu harapannya Bung Karno, dan itu tidak terjadi. Tapi sekarang saya selaku pembina berdiri harus tetap sama rendah, duduk harus tetap sama tinggi. Apapun status sosial gelar duniawimu, kamu semua adalah saudara sebangsa dan setanah air. Dan apapun dudukmu, walaupun sebagai kaum marhanis, kaum tani, nelayan, buruh, dudukmu sebagai rakyat punya hak sama. Kalau aku bilang tanah air bumi pertiwi ini milikku, kamu mau apa? Berhubung tidak ada rasa itu, kalian tidak akan pernah peduli saat bumi pertiwimu diinjak-injak, sumber daya alam pertiwimu, bumi pertiwimu dimiliki, ditangkangi oleh orang yang notabene mementingkan kepentingan diri sendiri, kelompok, golongan, dan satuannya. Tapi saya yang jiwanya membumi, saya tidak rela. Walaupun satu, aku mati berkepalan tanah, suara kebenaran tetap aku gaungkan. Merdeka! Merdeka! Itu saya. Untuk itu saudara saya, pesan saya, ajarkan kepada generasi makna arti budi pakerti, sopan santun, tonton kromo, lembah mana, hadap ngasor, banyak mengalah, buang elemen yang sewenang-wenang, mintanya menang sendiri, maunya benar sendiri, dan pinginnya menguasai sendiri. Kikis dari paradigma jiwa pribadi kita. Niscaya engkau akan terlahir, hidup kembali
tercatat di dalam garis manusia seutuhnya. Inilah sebetulnya yang perlu digali. Dan harapan saya pada siang hari ini, Blitar, ayo kita sampaikan dimanapun berada pentingnya arti hidup dalam berbangsa, bernegara di dalam Nusantara ini. Hidup rukun, gotong royong, saling peduli, tidak menghakimi, tidak menghancurkan, tidak anarki, dan tidak memaksakan kehendak. Ayo bersama-sama, di mana nantinya kita akan menjadi sosok pribadi dimanapun berada, akan menjadi kesuri teladan di wilayahnya. Untuk itu harapan saya kepada segenap Bapak Ibu Saudara yang pada siang hari ini sudah menyempatkan waktu hadir, bisa kami hanya terima kasih. Coro Jowoe matur nembah nuwun. Kami tidak bisa memberi hidangan yang berarti, kami tidak bisa memberi cenderamata, tapi kehadiran kami dimanapun berada adalah membuka mata hati dan membangkitkan rasa jiwa generasi putra putri Nusantara tercinta. Kalau dulu saat tahun 28 sosok jiwa patriot yang punya rasa nasionalisme itu ada, kenapa sekarang tidak ada? Salah siapa? Makanya kadang saya mengkritik, jangankan orang bicara, saudara saya sebangsa dan setanah air, senasib sepenanggungan, pret sama saudara kandung saja tidak kenal hanya karena gelar emblem status dunia. Betul tidak? Betul, betul. Sahabat, teman, sanak sudah dilupakan hanya karena kebesaran yang menempel di dalam diri, yang notabene manusia sekarang bangga mewisuda diri sendiri, bangga memberi gelar diri sendiri, tapi dia tidak pernah membedah apa makna arti duduk sebagai manusia dan apa arti makna hidup yang mendudukkan kesejatian hidup, dan apa tugas kita, bagaimana kita bisa melahirkan jiwa bangsa. Itulah yang bisa Bapak sampaikan, karena memang memulai itu berat. Jadi Bapak ini memulai, tanyain anak-anak, acara ini digelar uangnya dari mana? Dari kantong-kantong pribadi. Terus terang, hari ini acara ini Bapak tidak menyumbang sama sekali, mohon maaf, tapi anak-anak Bapak, anak kandung Bapak peduli. Kenapa? Tidak perlu saya ceritakan. Tapi bagi kami, apa yang kamu relakan di dalam tujuan mulia itu sesungguhnya bukan untuk siapa-siapa. Makanya hidup harus punya moto, urip iku nandur, tapi hati-hati dalam menanam, jangan tebar benalu, dan jangan kamu budidaya rawe. Ingat bahasanya, nanti rawe itu
Kalau memang ngalang-ngalangi, akan saya rantas. Dan bila benalu itu sudah menghancurkan manusia untuk mengenal kesejatiannya, dilupakan dengan jati dirinya, dilupakan asal usulnya, itu niscaya bukan saya menakut-nakuti. Karena siang malam kami bisanya hanya memohon kepada alam. Saksi alam, janji alam. Bila sosok Bambang mendirikan kelembagaan Rumah Rakyat Indonesia, tujuannya milik Gedong Lali, berilah Bambang karma, hancurkan Bambang, ambil nyawa Bambang sewaktu-waktu Bambang siap. Dan bila Bambang membuat kelembagaan Rumah Rakyat Indonesia, tujuannya adalah membina, membimbing generasi anak-anak bangsanya untuk menjadi manusia seutuhnya dan menjadi sosok-sosok tunas hidup yang berarti di Nusantaranya. Bambang tidak minta imbalan apa-apa. Minta Bambang cuma satu, beri kesehatan, keselamatan, kedamaian untuk saya dan keluarga saya, dan beri kedamaian untuk negeriku, untuk Nusantaraku, dan beri ketentraman untuk saudara bangsaku sebangsa dan setanah air, Sabang sampai Merauke, yang tidak membedakan satu sama lain. Dan siang hari ini ikrar janji kita ada di Blitar, disaksikan beliaunya. Jadi beliaunya ini menyaksikan, tidak tahu dari mana. Buat apa kamu macam fotoku? Tapi kamu tidak pernah masuk di dalam jiwaku. Buat apa kamu mengagumiku? Tapi kamu tidak pernah punya rasa peduli dengan derita perjuangan yang dirasakan oleh bangsamu. Aku tidak pernah bicara satuan. Aku selalu bilang mana rakyatku. Dan aku tidak pernah bilang golongan. Aku selalu bertanya mana Negara Kesatuan Republik Indonesia Nusantaraku. Dan aku akan ada dimanapun berada dan kapanpun berada, karena aku sang duta hidup di alam semesta. Itulah pokok dari masalah. Saat sekarang saya berpesan kepada semuanya, jangan pernah menghakimi, menyalahkan. Jadi kita hidup jangan pernah saling menyalahkan. Ayo kita berbenah diri, mencari kesalahan yang ada pada diri sendiri. Jangan pernah takut dengan siapapun saat kamu menyuarakan kebenaran. Tapi takutlah engkau dengan kuasa hidup saat kamu ada di ruang kegelapan yang menyuarakan sesuatu yang menjadikan kecongkrahan, kehancuran. Itu saja yang saya sampaikan pada siang hari ini. Bagaimana Bapak Ibu yang hadir, bisa menerima enggak sambutan saya? Bisa. Kalau kurang, besok bawa kopi sama gula, tapi diminum bareng, karena Bapak bukan dukun. Bapak dimanapun berada, kalau sepantar itu seperti saudara kandung. Agak tua itu orang tua saya, agak muda itu adik saya.
dan pemuda itu anak saya. Jadi bapak bisa ada di mana-mana. Ngajak cerita tua, bapak iso. Ngajak ngibur cerita remaja, bapak yo iso. Bapak bisa jadi sudra, bapak bisa jadi satria. Pun bapak bila dibutuhkan, bapak bisa melahirkan sosok Brahmana. Ya itulah Tritunggal yang tidak pernah digali oleh saudara kami. Harapan saya setelah ketemu di siang hari ini, nanti kalau pulang saling merenung. Hidup harus percaya diri. Jangan pernah mengotori negaramu. Jangan pernah memusuhi saudara bangsamu. Dan jangan pernah engkau ikat dengan bumi pertiwimu dan dengan leluhurmu. Niscaya alam akan mencarimu. Akhir kata, terima kasih, rahayu, selamat sore, salam damai, salam sejahtera, Om Swastiastu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih kepada Bapak Bambang, matur nuwun.